Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang strategi dalam pemilihan lokasi dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan. Sebelum masuk ke dalam materi, kita pahami dulu apa itu strategi dan faktor dalam pemilihan lokasi perusahaan. Jadi kalau strategi itu lebih kepada arah bagaimana perusahaan ini memilih lokasi yang bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Contohnya kayak perusahaan ini mau memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar. Sedangkan kalau faktor-faktor dalam pemilihan lokasi perusahaan itu lebih ke pertimbangan. Hal apa aja harus dipertimbangkan sebelum menentukan lokasi yang dipilih gitu. Contohnya kayak biaya listrik, terus tenaga kerjanya mencukupi atau tidak, terus bahan bakunya tersedia atau tidak. Tapi keduanya itu saling berkaitan. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama akan disampaikan oleh Naila. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi penentuan lokasi. Strategi penentuan lokasi yaitu proses strategis dalam manajemen operasional yang menentukan di mana sebuah fasilitas seperti gudang, pabrik, kantor, ataupun tempat servis akan ditempatkan. Yang tujuannya untuk mendukung proses efisiensi operasional dan juga tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada strategi yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama ada strategi berorientasi pada bahan baku atau raw material oriented. Strategi ini digunakan ketika bahan baku menjadi faktor utama dalam proses produksi, di mana sebuah perusahaan akan memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku agar biaya transportasi lebih rendah dan juga bahan baku selalu tersedia. Contohnya itu ada industri genting Giliwangi. Mereka memilih lokasi yang dekat dengan sumber energi agar proses produksi lebih efisien. Yang kedua ada strategi berorientasi pada pasar atau market oriented. Strategi ini fokusnya pada konsumen, yang artinya perusahaan akan memilih lokasi yang dekat dengan sumber pasar atau pelanggan. Strategi ini juga sangat cocok dengan bisnis yang langsung melayani pelanggan. Contohnya itu ada Punmart, juga pedagang-pedagang yang ada di belakang kampus yang fokus pasarnya yaitu para mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu ada strategi berorientasi pada biaya atau cost oriented. Strategi ini mempertimbangkan biaya-biaya seperti biaya tanah, biaya pajak, biaya tenaga kerja, serta biaya utilitas. Perusahaan akan memilih lokasi yang biaya operasinya lebih rendah agar usahanya bisa beroperasi dengan lancar atau efisien. Nah, sebagai contohnya yaitu konveksi atau tempat percetakan yang lebih memilih lokasi di pinggir kota Majalengka karena biaya sewa bangunan di sana lebih murah dibandingkan di pusat kotanya. Tentunya dengan hal ini perusahaan lebih menghemat pengeluaran dan bisa tetap menjalankan usahanya dengan efektif. Nah, yang keempat yaitu ada strategi berorientasi pada tenaga kerja atau labor oriented. Dalam strategi ini perusahaan memilih lokasi yang dekat dengan sumber tenaga kerja yang melimpah dan terampil. Tujuannya yaitu agar proses rekrutmen menjadi lebih mudah dan biaya tenaga kerja bisa ditekan. Sebagai contohnya yaitu ada industri mebel atau tekstil yang berada di Kadipaten. Mereka memanfaatkan tenaga kerja lokal yang sudah terbiasa dengan keterampilan di bidang tersebut. Dengan begitu perusahaan bisa menjaga efisiensi produksi dan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada strategi berorientasi pada infrastruktur atau infrastruktur oriented. Nah, strategi ini menitik beratkan strategi pada ketersediaan dan kemudahan akses terhadap infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Perusahaan akan memilih lokasi yang memiliki akses transportasi yang baik agar proses distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai contohnya yaitu perusahaan logistik atau pergudangan yang berada di kawasan Bandara Kertajati mulai berkembang atau bahkan sudah berkembang karena
bandara. Tentunya hal ini sangat mendukung kelancaran kegiatan distribusi dan pengiriman barang atau ekspor dan impor. Jadi sebelum kita memulainya usaha, kita harus menentukan lokasi yang tepat untuk usaha kita agar usaha kita berjalan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi perusahaan. Mungkin materi ini akan disampaikan oleh Haya dan Rahayu. Baik, setelah perusahaan menentukan strateginya, perusahaan juga harus mengetahui, harus mempertimbangkan faktor yang penting. Beberapa faktor yang penting seperti ketersediaan bahan baku di wilayah tersebut atau raw material availability. Itu adalah bukan strategi, tapi faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum perusahaan itu menentukan lokasinya. Contohnya itu di Majalengka ada pabrik tahu. Pabrik tahu itu pasti sudah mempertimbangkan apakah di sekitar lokasi itu ada bahan baku yang mencukupi atau tidak. Soalnya ketika di sekitar itu tidak ada bahan baku yang memumpuni, itu akan membuat kerugian kepada perusahaannya. Terus yang kedua itu ada infrastruktur dan aksesibilitas. Kalau infrastruktur itu lebih ke fasilitas seperti kayak jalan raya, terus listrik, air, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada aksesibilitas. Kalau aksesibilitas itu lebih ke apakah lokasi ini mudah dijangkau dengan para pekerja, pemasok. Contohnya itu di Majalengka, di daerah Majalengka dan Cirebon itu menjadi lokasi yang sangat strategis untuk membuka perusahaan karena di daerah Majalengka dan Cirebon itu ada fasilitas yaitu tol Cipali dan Bandara Kertajati. Terus yang terakhir, yang ketiga itu ada biaya operasional dan harga tanah. Kalau biaya operasional itu lebih ke pengeluaran rutinan seperti pengeluaran listrik, terus biaya pajak, terus pengeluaran air dan upah tenaga kerja. Terus yang kalau harga tanah itu lebih ke investasi jangka panjang perusahaan. Karena biasanya kalau lokasi itu lebih strategis, harganya itu akan lebih mahal. Contohnya itu perbedaannya antara Majalengka dan Cirebon. Ketika perusahaan itu dibangun di Cirebon itu harganya akan lebih tinggi dibandingkan dibangun di Majalengka. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rahayu. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu berpengaruh sekali untuk kedepannya usaha, dan perusahaan itu harus memilih lokasi atau lokasi sosial dan budaya masyarakat yang mendukung aktivitas bisnis. Lingkungan masyarakat itu cukup berimpact juga karena dapat memudahkan atau mempercepat perizinan dan menjaga keamanan, dan juga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Yang kelima itu pendekatan dengan pasar. Lokasi yang dekat dengan pasar atau dengan konsumen dapat mengurangi biaya distribusi dan mempercepat pengiriman barang kepada konsumen. Kedekatan dengan pasar juga memudahkan perusahaan untuk melihat kebutuhan dan tren masyarakat yang baru atau konsumen yang baru. Terakhir ada tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja ini yang cukup terampil dan dengan biaya yang sesuai menjadi pertimbangan penting. Lokasi yang dekat dengan sumber tenaga kerja akan mempermudah proses perekrutmen dan merekam biaya transportasi karyawan. Contohnya itu pabrik tekstil di Jatiwangi memilih lokasi tersebut karena banyak tenaga kerja yang memiliki pengalaman di bidang konveksi atau industri rumah tangga tekstil. Sekian. Silakan ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Dia Putranita, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya pada kelompok kalian, kenapa sih perusahaan harus punya strategi lokasi? Kenapa tidak langsung pilih lokasinya saja? Perkenalkan, nama saya Najila dari kelompok 2. Saya mau bertanya, pertanyaannya, jika
jika strategi lokal sudah ditentukan, tetapi beberapa faktor lokal tidak mendukung apa yang bisa dilakukan perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Bella Rocinta dari kelompok 4. Pertanyaannya, faktor mana yang paling penting saat memilih lokasi dan bagaimana cara menentukannya? Perkenalkan, nama saya Rishantika Agustina dari kelompok 1. Pertanyaannya, bisa tolong jelaskan perbedaan antara strategi raw material oriented dan market oriented, serta contohnya di majalah K. Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Lydia. Tadi itu pertanyaannya, kenapa harus memilih lokasi yang benar-benar kan, yang maksudnya nggak sembarangan di lokasi. Nah, jadi sebelum kita memulainya usaha, kita tuh harus wajib banget memilih lokasi kalau usaha kita itu mau dalam jangka panjang atau mau bertahan. Seperti yang dijelaskan dalam yang ini. Nah, kita kalau ingin membuka perusahaan atau usaha, kita harus menggunakan strategi-strategi ini agar usaha kita bisa bertahan lama. Misalkan nih, kamu nih dia jualan es teler, kamu muka nanti dipotong. Siapa yang membelinya karena dingin. Jadi jualan es teler di Majalengka itu sangat cocok karena cuacanya yang sangat panas. Jadi harus menggunakan kelima strategi ini ya kalau mau membuka usaha. Jadi agar usaha kita itu berjalan dalam jangka panjang dan bertahan. Kalau tidak menggunakan strategi ini, mungkin usaha kita akan rugi ya atau bangkrut. Nah, cukup. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mila. Faktor apa saja yang penting dan bagaimana cara bertanya. Nah, kalau faktor itu beda-beda tergantung usaha apa yang kita mau bangunnya. Kalau pabrik biasanya lebih fokus ke dekat sama bahan baku sama kondisi pekerjanya. Terus tapi kalau usaha retail itu biasanya memilih lokasi yang dekat dengan pasar. Nah, kalau cara menentukannya itu awalnya itu kita menganalisis setiap faktor-faktor kayak tenaga kerjanya, terus ketersediaan bahan baku, kayak gitu-gitu, infrastruktur dan lain-lain. Terus nanti disamain sama strategi yang sudah dibuat. Izin menjawab pertanyaan Dwi. Sebenarnya adalah raw material oriented sama market oriented ya. Kalau raw material oriented itu lokasinya dipilih dekat dengan sumber bahan baku. Contohnya itu industri genteng atau industri semen. Ya, mereka memilih lokasi yang dekat dengan sumber air atau semen atau batu kapur. Kalau market oriented itu lokasinya dipilih dekat dengan konsumen. Contohnya itu kayak tadi emas atau pedagang-pedagang yang ada di belakang kampus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaan itu, bagaimana sih strategi lokasinya sudah ditentukan tapi beberapa faktor lokal tidak mendukung. Nah, jadi perusahaan bisa alternatifnya tuh mencari yang lebih adil lagi. Jadi ada second optionnya dan mengembangkan infrastruktur sendiri jika memungkinkan. Selanjutnya menyesuaikan proses operasional untuk mengurangi dampak faktor yang kurang mendukung oleh lokalnya. Tujuannya tetap agar strategi lokal bisa efektif meski faktor-faktor lokal belum optimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya.